قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sekarang kita lihat bahasan yang baru, hukum yang berhadas membaca Al-Quran dan masuk masjid. Namun di sini kita bahas hadas akbar atau hadas besar. Ada yang saya salah tulis itu. Ya, monggo baca dulu. Hukum yang berhadas membaca Al-Quran dan masuk masjid. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, siapa yang mendapati hadas akbar atau hadas besar, hadas besar dicoret itu hadas besar, salah ketik. Terus, maka dilarang baginya yang pertama salat, yang kedua tawaf keliling Ka'bah, yang ketiga menyentuh mushaf, dan yang keempat tidak boleh membaca sedikit pun dari mushaf Al-Quran, dan yang kelima tidak boleh diam di masjid tanpa berwudu. Ya, lihat ada 5 larangan bagi yang berhadas akbar. Ada berapa larangan? 5. Kalau kemarin yang hadas kecil ada berapa? 3 yang disebutkan di awal itu yang hadas kecil. Ya, misalnya habis kentut, habis kencing, belum berwudu lagi, maka dilarang 3. 1 sholat, 2 tawaf, 3 menyentuh mushaf Al-Quran. Namun kalau hadas akbar ditambah 2 lagi, yang nomor 4 dan nomor 5 tambahannya. Jadi As-Sa'di cuma menyebutkan nomor 4, nomor 5. Ya, yang 3 itu sudah sebutkan di hadas kecil, maka cuma jadi tambahan. Nah, berarti kita cuma membahas tidak boleh membaca sedikit pun dari mushaf Al-Quran bagi orang yang hadas akbar. Misalnya lagi junub. Ya, misalnya lagi junub. Terus tidak boleh diam di masjid tanpa wudu. Ini juga berlaku bagi orang yang sedang berhadas akbar. Misalnya juga lagi junub. Dan nanti 2 hal ini para ulama juga masukkan untuk wanita haid dan nifas. Tapi wanita haid dan nifas nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, sekarang tidak boleh membaca sedikit pun dari mushaf Al-Quran. Baik, dilanjutkan lagi. Tidak boleh membaca sedikit pun dari mushaf Al-Quran. Ini sebenarnya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, namun di sini penegasan saja dan ada tambahan dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Para ulama 4 mazhab sepakat bahwa haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Dalil pendukungnya adalah hadis berikut dari Ali bin Abi Thalib. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yahjubu an qiraatil Quran syai'un illa an yakuna junuban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang dari membaca Al-Quran sedikit pun kecuali dalam keadaan junub. Baik. Ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW tidaklah melarang dari membaca Al-Quran sedikit pun juga kecuali dalam keadaan junub. Oh, berarti dalam keadaan junub tidak boleh membaca, bukan hanya menyentuh, membaca Al-Quran tidak boleh. Tadi ada perkataan apa? Sepakat ulama mazhab. Bukan ijma di sini ya. Ini cuma kata sepakat ulama mazhab. Namun lebih hati-hati memilih apa yang mereka sepakati. Itu lebih hati-hati daripada kita keluar dari kesepakatan ulama mazhab di sini. Kesepakatan ulama mazhab sekali lagi bukan ijma seluruh ulama. Namun itu lebih hati-hati dipilih. Contoh misalnya saya sering menukilkan pendapat yang kaitannya dengan masalah puasa misalnya, sepakat 4 ulama mazhab mengatakan bahwa siapa saja yang masih makan atau dia terlanjur makan ketika azan subuh yang tepat waktu itu berkumandang, yaitu terbitnya fajar subuh, ditandai dengan azan subuh yang tepat waktu berkumandang, maka makanan yang sudah terlanjur dia makan wajib dimuntahkan. Sepakat ulama mazhab yang 4 berarti. Walaupun tidak semuanya ini sepakat ulama seperti itu, namun memilih pendapat itu lebih hati-hati. Karena sudah 4 mazhab sekaligus bilang seperti itu. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu', ya, sedangkan tadi ini adalah kesepakatan dari 4 ulama mazhab. Maka berarti orang yang tahu azan subuhnya tepat waktu, maka tidak boleh dia lanjutkan makan, termasuk menelannya juga. Apa yang sudah terlanjur
dia itu taruh di mulut, maka dia harus muntahkan itu. Tidak boleh lanjut untuk ditelan. Ya, karena seperti itu jadi membatalkan puasanya, kata Imam Nawawi. Kalau dia lanjutkan untuk telan, maka puasanya itu jadi batal. Sepakat ulama mazhab. Maka hati-hati untuk mengikuti kesepakatan tadi. Ya, demi menjaga pendapat yang hati-hati, maka ikuti yang lebih banyak pendapatnya yang ulama itu miliki, walaupun semuanya tidak sepakati pendapat ini. Terus Abul Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub sudah masyhur di kalangan para sahabat Nabi. Sampai hal ini tidak samar lagi bagi mereka, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Nah, baik kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan junub, para ulama dahulu, yaitu di sini para sahabat Nabi, sudah masyhur tengah mereka bahwasanya haram membaca Al-Quran bagi yang junub laki-laki maupun perempuan. Terus Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, menurut mayoritas ulama dari 4 mazhab dan lainnya, orang junub dilarang membaca Al-Quran, sebagaimana ada hadis yang mendukung hal ini. Nah, hadis yang mendukung hal ini yang tadi. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Liqa' Al-Bab Al-Maftuh menyatakan, wajib bagi yang junub untuk mandi sebelum membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran bagi orang yang junub itu diharamkan menurut pendapat paling kuat. Tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun dengan niatan untuk qiraah atau membaca ketika dalam keadaan junub. Jadi kalau niatannya untuk qiraah tidak boleh. Niatannya untuk baca Al-Quran tidak boleh. Bagaimana kalau niatannya karena ada di antara bacaan-bacaan zikir misalnya sebelum tidur itu adalah ayat Al-Quran. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau seperti zikir sebelum tidur itu kan ada beberapa ayat Al-Quran yang kita baca. Contohnya apa? Ayat kursi, apalagi Al-Ikhlas, apalagi Al-Falaq, An-Nas. Ada juga baca surat Al-Muluk, ya. Ada baca surat Al-Muluk. As-Sajdah atau tidak? As-Sajdah? Hah? Kalau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah ada. Maka kita lihat ada tuntutan, ada tuntunan baca sepertinya sekarang. Gimana kalau junub? Ya, gimana kalau junub? Boleh nggak baca? Nah, lihat ini ada perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga ditanya mengenai hukum membaca Al-Quran bagi orang junub. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga ditanya mengenai hukum membaca Al-Quran bagi orang junub. Nah, hukum baca Al-Quran bagi orang junub. Perhatikan ini, nanti beliau bedakan ya. Jawaban beliau rahimahullah adalah tidak boleh, karena ada hadis yang melarang. Adapun kalau ia membaca Al-Quran dengan maksud doa, seperti membaca Alhamdulillahirabbil alamin, atau ia berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, maka tidaklah mengapa. Namun kalau maksudnya tilawah dalam membaca ayat tadi, maka tidaklah boleh. Baik, berarti bedakan. Ada 2 niatan berarti. Baca Al-Quran maksudnya tilawah atau qiraah. Ya, yang pertama baca Al-Quran maksudnya tilawah atau qiraah. Maka ketika itu tidak boleh junub baca, walaupun dengan hafalan. Ya, walaupun dengan hafalan, maksudnya dia baca gitu saja, gitu nggak boleh. Namun kalau itu maksudnya adalah untuk baca doa atau zikir, kan ada yang berupa doa juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dari ayat Al-Qur'an. Ada juga yang disebut di sini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa juga dari Al-Qur'an. Atau tadi baca zikir, zikirnya dari ayat Al-Qur'an, seperti baca zikir sebelum tidur. Sebelum tidur dia junub, dia tunda mandinya, nanti ketika subuh baru dia mandi. Nah sebelum tidur dia itu baca Al-Quran dengan niatan apa? Zikir. Maka kalau niatan yang kedua ini berarti untuk doa atau zikir, niatannya bukan tilawah, masih boleh. Mandinya dia tunda di sini. Namun disarankan untuk meringankan junubnya saja, sebelum tidur diperintahkan untuk wudu.
dia cuma wudhu saja, terus lanjut tidur. Mandi junubnya bisa sebelum subuh, itu lebih baik. Kalau ini kaitannya dengan puasa, siapa saja yang puasa lantas junubnya itu masih ada ketika azan subuh, langsung dia mandi ketika azan subuh, maka boleh lanjutkan puasa walaupun mandinya pas sudah masuk waktu subuh tadi. Tetap boleh melanjutkan puasa. Karena tidak disyaratkan dia harus mandi sebelumnya di sini. Yang penting setelah masuk subuh tadi dia segera mandi. Namun yang jelas kalau dia pilih mandi setelah azan subuh biasanya telat ke masjid. Ya, biasanya telat takbiratul ihram ke masjid. Maka baiknya ditaruh sebelumnya. Ini karena realita di tengah-tengah kita azan dan iqamahnya terlalu singkat. Nah, sekarang diam di masjid bagi orang junub. Diam di masjid bagi orang junub. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiris sabilin hatta taghtasilu. Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Baik, lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah dekati salat ketika kalian itu dalam keadaan mabuk. Berarti yang namanya khamar dulu awal-awal ketika khamar itu diharamkan, ketika khamar belum diharamkan tegas, pilihannya kalau mau pergi sholat tidak boleh dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata, jangan dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Berarti kalau di luar sholat boleh mabuk nggak? Boleh. Ini konsekuensi ayat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Berarti kalau di luar sholat boleh mabuk? Boleh ayat ini. Namun jangan pakai lagi. Ya, awas kalau ada yang main-main dengan ayat ini. Wah, ada itu ustaz yang bilang ayat itu. Yang penting kan kalau nggak sholat itu, kalau pergi sholat saja nggak boleh mabuk. Di luar itu boleh. Ya, ayat ini sudah dihapus yang ini. Makanya harus tahu nasakh dan mansukh. Ada yang hukumnya masih berlaku, ada yang sudah dihapus. Kalimat ini sudah dihapus dengan ayat yang mengharamkan khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fastanibuhu. Ya, dikatakan sesungguhnya khamar, maisir, ansab berhala, azlam anak panah, mainan anak panah. Rijzun itu kotor, min amali syaitan termasuk perbuatan setan. Jauhilah. Berarti sudah dilarang. Larangnya mutlak. Kalau tadi apa? Cuma pas sholat saja tidak boleh mabuk. Kalau ayat ini sudah larang secara mutlak, tidak boleh sama sekali untuk mabuk. Tidak boleh meminum minuman keras. Nah, lalu hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau tahu apa yang engkau katakan. Berarti sampai sadar dulu, setelah mabuk baru boleh dia itu sholat. Wala junuban, dan juga orang yang junub illa abiris sabil, kecuali dia cuma lewat saja. Hatta taktasilu, sampai orang yang junub tadi mandi. Lalu disebutkan tentang wa in kuntum marda, jika kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan jauh, atau au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau buang hajat, au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lantas tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan sa'id thayyibah.
dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, usaplah muka kalian, wa aidikum innallaha kana ghafurur rahima. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Menunjukkan ada juga syariat tayamum di sini. Namun yang ingin kita bahas junubnya tadi. Dikatakan dalam ayat wala junuban illa abiri sabilin. Ya, dan tidak juga yang junub itu untuk masuk masjid, diam di masjid kecuali cuma sekadar lewat saja. Ya, cuma sekadar lewat saja, tidak boleh lama-lama. Berarti kalau azan lama enggak? Junub kemarin kita pernah bahas boleh azan atau tidak? Boleh azan atau tidak? Orang yang junub boleh zikir enggak? Boleh atau tidak? Pembahasan sebelumnya bilang boleh. Dan masuk juga azan di sini. Namun saya belum bisa cocokkan dengan kalimat ini. Kalau azan kan lama-lama. Iya kan? Azan lama. Gimana dia dibolehkan azan masuk masjid sedangkan di sini cuma disuruh apa? Lewat saja. Oh, berarti dibolehkan namun azannya di luar masjid, berarti di menara tapi di luar. Namun kalau dalam masjid, oh nggak bisa lama-lama kamu. Maka sering kalau orang desa itu tanya saya, Ustadz boleh nggak? Ini nggak ada yang azan lagi. Namun saya belum mandi Ustadz. Kalau nggak ada yang azan berarti telat nanti kami ini azan. Boleh nggak saya masuk masjid ini junub kemudian azan? Saya selalu jawabannya nggak boleh. Biar dia nggak mudah-mudahan. Ya, karena kalau gitu nanti junub terus nanti azan. Ya. Saya bilang boleh nanti, nggak apa-apa itu Ustadz kemarin bilang itu boleh saja. Kadang mau jawab ini nanti dia praktekkan, sudahlah saya masuk masjid saja nggak apa-apa, junub azan saja nggak apa-apa, kan sama dengan zikir. Nah kalau kita jawab gitu nanti kayak gitu terus, nggak akan pernah selesai. Ya bagusnya jawabannya kamu harus mandi segera, walaupun itu cuma zikir. Namun masuk masjid sebenarnya dia agak diam lama di situ. Berarti baiknya dipraktekkan saja, tidak boleh orang yang junub tadi kumandangkan azan. Walaupun secara hukum dia sama dengan hukumnya zikir. Zikir boleh, yang junub tadi boleh berzikir. Boleh, kemarin sudah kita bahas. Namun dalam prakteknya kita kadang tidak bisa memberikan jawaban langsung untuk ini. Kebanyakan atau baca jumhur ulama melarang orang junub terdiam lama di masjid. Yang berbeda dari pendapat ini adalah Ibnu Hazm dan Daud al-Zahiri masih menganggap boleh. Di antara dalil yang dijadikan dasar dari jumhur ulama adalah surat An-Nisa ayat 43 di atas. Surat An-Nisa ayat 43 di atas dijadikan dalil oleh kebanyakan ulama, dilarang orang junub diam-diam lama di masjid. Terus dari ayat di atas disimpulkan bahwa masih dibolehkan kalau orang junub cuma sekedar lewat tanpa berdiam lama di masjid. Jadi sekedar lewat boleh, namun diam lama di masjid tidak boleh. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, disebutkan diharamkan bagi yang junub untuk masuk dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Ulama Syafi'iyah, Hambali dan sebagian Malikiyah menyatakan bahwa sekedar lewat saja boleh, sebagaimana dikecualikan dalam ayat wala junuban illa abiri sabilin. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja. Baik. Diharamkan bagi yang junub untuk masuk dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Yang dilarang diam lama dalamnya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, Hambali dan Malikiyah, bahwa sekadar lewat saja boleh. Namun kalau lama-lama tidak boleh. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan menjadi pendapat ulama Malikiyah, masih boleh berlalu saja dalam masjid dengan syarat bertayamum terlebih dahulu. Nah, kalau ulama Hanafiyah dan Malikiyah disuruh tayamum dulu. Tayamum di sini maksudnya untuk sementara saja sebelum dia itu mandi. Iya, dalam penjelasan di halaman yang sama, orang junub tidak dibolehkan untuk iktikaf berdasarkan ayat di atas. Nah, berarti orang junub tidak boleh untuk iktikaf. Maksudnya kalau ada yang itikaf terus junub, maka dia harus keluar segera mandi baru balik lagi untuk melanjutkan itikaf. Nah, ini pembahasan dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah itu ensiklopedia fikih paling lengkap. Lebih dari 40 jilid, sekitar 45 jilid. Itu membahas masalah-masalah fikih berdasarkan
abjad, dari huruf alif sampai ya, itu dibahas secara lengkap dengan membandingkan pendapat-pendapat mazhab yang ada. Terus pembahasan terakhir, hukum wanita haid masuk masjid. Nah, biar tidak salah paham, kalau hadas besar tidak boleh masuk masjid untuk lama-lama di situ. Padahal haid masuk hadas besar. Ingat ya, haid itu masuk hadas besar. Nah, gimana sekarang hukumnya? Karena nanti kalau kita pahami dari perkataan Syekh As-Sa'di, beliau berpendapat berarti wanita haid tidak boleh juga masuk masjid. Namun di sini saya akan sebutkan pendapat yang lebih kuat. Syekh Khalid Al-Muslih. Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah taala ditanya, apakah boleh wanita haid menghadiri majelis Al-Qur'an di masjid? Jawab beliau, wanita haid boleh saja masuk masjid jika ada hajat. Inilah pendapat yang lebih tepat. Karena terdapat dalam kitab sahih, yaitu Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Aisyah, berikan padaku sejarah kecil di masjid. Lalu Aisyah berkata, saya sedang haid. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya haidmu itu bukan karena sebabmu. Baik, disuruh ambil sajadah di masjid. Aisyah lagi haid. Aisyah lagi haid. Disuruh ambil sajadah di masjid. Maka ketika itu Aisyah mau bantah Rasul. Oh ya Rasulullah, saya itu sedang haid. Rasul nyanggah lagi, haidmu bukan kamu yang ngatur. Haidmu bukan kamu yang ngatur. Ambil sajadah saja di masjid. Berarti Rasulullah paham Aisyah itu dalam keadaan haid dan disuruh masuk masjid, dan ini menunjukkan bolehnya. Terus lihat ya konteks pertanyaannya, bolehkah wanita haid menghadiri majelis Al-Qur'an di masjid? Berarti nanti lama di situ. Berarti bukan hanya sebentar. Saya jawab tadi boleh. Nah, kesimpulannya kita lihat hal ini menunjukkan bahwa boleh saja bagi wanita haid untuk memasuki masjid jika yang pertama ada hajat dan yang kedua tidak sampai mengotori masjid. Demikian dua syarat yang mesti dipenuhi bagi wanita haid yang ingin masuk masjid. Berarti yang pertama ada keperluan hajat, yang kedua tidak sampai mengotori masjid. Karena darah haidnya ditakutkan nanti nyebar kalau dia itu misalnya tidak menjaga hal ini, karena ingat darah sekali lagi adalah dihukumi najis. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Anda mau bertanya, jika setelah berwudu bolehkah mengusap atau melap wajah bekas wudu? Karena beralasan agar jilbab atau mungkenanya tidak gampang berjamur. Jadi ingin melap atau mengusap wajah bekas wudu tadi. Saya sebutkan salah satu pembahasan dalam masalah ini. Ya, ada hadis dari Maimunah seperti ini. Namun ini tentang masalah mandi. Namun pembahasannya nantinya hampir sama. Dalam hadis Maimunah berarti istri Nabi SAW, Maimunah binti Al-Harith, mengenai tata cara mandi. Lalu di akhir hadis disebut seperti ini, fanawaltuhu sauban falam ya'khudhu fantalaqa wa huwa yanfudu yadayhi. Aku pernah menawarkan kain kepada Nabi SAW untuk mengusap bekas mandinya. Ketika itu Nabi SAW tidak mau mengambilnya tadi. Fantalaqa, lalu beliau itu pergi lalu mengusap bekas mandinya tadi dengan tangannya sendiri. Nah, ini biasanya dijadikan dalil tidak bolehnya pakai handuk untuk melap bekas air ketika mandi. Namun pendapat yang paling tepat dalam hal ini, hadis ini bukanlah pendukung dari pendapat tersebut. Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam Sahih Fiqh Sunnah mengatakan, yang pertama, perbuatan Nabi SAW tadi tidak mau mengambil kain untuk melap bekas air tadi, itu ada berapa kemungkinan. Bisa jadi Nabi SAW melihat kainnya itu sobek, atau bisa jadi karena terburu-buru sehingga handuknya atau kainnya ditinggalkan, beliau akhirnya sudahlah usap dengan tangan saja. Jawaban yang kedua, hadis ini malah menunjukkan Nabi SAW sebenarnya melap tadi bekas mandi, bekas air tadi. Kenapa?
tidak pakai kain, Nabi SAW melapnya dengan apa? Tangannya. Sama tujuannya, untuk mengeringkan juga. Dilap gini kan supaya airnya biar jatuh, biar cepat jatuh. Sama tujuannya. Yang satu mengeringkan dengan melap dengan apa? Tangan sendiri, yang satu dengan kain, tujuannya sama. Kemudian yang ketiga, mengeringkan air dengan tangan menunjukkan bahwa mengeringkan air. Ya, yang ketiga, hadis ini malah menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi SAW adalah mengeringkan badan. Karena Nabi disodorkan oleh Maimunah kain. Kalau tahu Nabi SAW tidak biasa mengeringkan badan, harusnya Maimunah tidak sodorkan pada Nabi SAW kain tadi. Harusnya istri tahu. Ya, Maimunah istri Nabi SAW, kok nggak tahu kayak gitu kebiasaan Nabi SAW? Oh, berarti Maimunah tahu kebiasaan Nabi SAW mengeringkan badan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, berarti masih boleh menggunakan kain untuk melap bekas wudu, termasuk juga untuk bekas mandi. Jadi kesimpulannya masih boleh. Ustaz, apabila kita bermaksiat, maka Allah dan malaikat pasti tidak ridho pada kita. Apakah apabila kita kembali berbuat baik, seketika itu Allah dan malaikat langsung ridho kepada kita? Yang jelas, setiap orang yang berbuat maksiat, maka dia jauh dari rahmat Allah berarti. Bisa jadi Allah memberikan rahmat cuma yang pantas saja untuknya yang dia rasakan. Namun yang jelas imannya itu berkurang ketika dia itu berbuat maksiat. Dan dengan iman yang berkurang ini berarti jauh dari semakin berkurang rahmat Allah untuk dia. Berarti untuk selamatnya dari ini adalah banyak-banyak bertobat supaya dia mendapatkan besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika saya bekerja di Dirjen Pajak atau BPK, apakah gaji saya halal? Yang pajaknya bermasalah. Nabi SAW itu katakan, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak akan masuk surga pemungut pajak. Titik. Tidak perlu panjang-panjang lebar untuk penjelasan. Ya. Sudah cukup seperti itu saja penjelasannya. Hadis sudah sangat-sangat jelas. Ustaz, ibu saya non muslim dan ayah saya muslim tapi sudah lama tidak sholat dan tidak melaksanakan syariat Islam lainnya. Ibu non muslim, ayahnya tidak sholat, hanya ikut puasa saat bulan Ramadan. Saya laki-laki, bolehkah ayah saya menjadi wali ketika pernikahan? Dia laki-laki, tanya bapaknya boleh jadi wali enggak? Laki-laki enggak butuh wali. Yang butuh wali siapa? Perempuan. Sudah selesai berarti ya. Bagaimana status harta kedua orang tua saya ketika keduanya sudah tidak ada dan kemudian keadaan terakhirnya masih sama seperti keadaan di atas? Yang jelas kalau dari ibu jenengan tidak dapat waris berarti di sini. Kalau dari bapak lahiriahnya muslim, maka dihukumi masih dapat. Apakah keadaan orang tua seperti di atas dapat menjadi penghalang untuk mencari jodoh yang soleha, sementara posisi saya sudah mengetahui sunnah? Insya Allah tidak ada kaitannya ya dengan jodohnya tadi. Mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Kok banyak aminnya sini? Bagaimana hukum kerja perantara penjual rumah atau tanah atau maklar? Maklar boleh, yang penting satu jujur, yang kedua harus membicarakan harga apa adanya. Dia tidak memanipulasi harga di sini. Misalnya dari pihak yang punya tanah bilang, Pak, jenengan pokoknya tidak boleh jual tanah ini lebih daripada 100 juta. Nanti biar untung saya, nanti kalau ada lebih nanti saya kasih untuk jenengan, itu pesangonnya atau biaya berapa nanti saya akan beri. Pokoknya ini maksimalnya 100. Ya, tidak boleh lebih daripada itu. Sudah, ini harga terakhir. Nah, maka kalau dia tawarkan ke yang lainnya 150 juta, diam-diam dia ambil 50 juta, tidak jujur berarti. Dia telah melanggar perjanjian dengan yang punya tanah tadi. Berarti 50 juta tadi hasil menipu. Tidak boleh. Maka maklar punya syarat itu harus jujur dalam hal ini, harus mengakui jika memang diberikan batasan-batasan seperti itu. Namun kalau bebas, sudah jenengan jual berapa saja Pak, yang penting setor saya 100 juta. Yang penting setor saya 100 juta. Mau jual 150, mau jual 200, mau jual 500 boleh. Yang penting setor saya 100 juta tadi. Oh, berarti dia bebas. A meminjam ke B uang sebanyak 50 juta rupiah. Setelah 5 tahun baru bisa mengembalikan.
sebagai ungkapan rasa terima kasih ke A, supaya sebagai ungkapan rasa terima kasih A memberi ke B, A meminjam ke B ya, 5 juta rupiah. Oh, dia tambahkan berarti ya, dia tambahkan sebagai bentuk hadiah lagi tambah 5 juta rupiah. Bolehkah B menerima pemberian itu? Boleh jika tidak ada syarat awal. Ini termasuk dalam hadis rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah sungguh merahmati seseorang yang dia itu sangat mudah sekali ketika melakukan, dia itu menjual sesuatu, dia itu membeli sesuatu, termasuk juga dalam melunasi utangnya. Dia tambah kebaikan lagi dengan memberikan hadiah semacam itu, dengan catatan bukan syarat awal. Apa itu liqa? Dan apakah termasuk majelis ilmu? Liqa cuma perkumpulan-perkumpulan saja untuk mengkaji ilmu bareng-bareng, dengan catatan yang boleh berbicara dalam liqa ini dan memberikan ilmu harus punya ilmu. Para ulama katakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana mayufsidu aksar mimma yusli. Siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, dia cuma buat kerusakan saja, bukan datangkan kebaikan. Berarti kalau dia dakwai dalam liqa ini tanpa ilmu, cuma wawasan-wawasan saja yang dia miliki tanpa ilmu sama sekali, maka dia bukan datangkan kebaikan namun buat kerusakan saja. Maka lihat siapa yang menyampaikan ilmu di situ. Kalau sama-sama levelnya, ya, ini sama-sama mahasiswa, belajarnya juga bareng, terus dia menyampaikan ilmu semaunya dia saja, bahaya. Dia berbicara tanpa ilmu. Ya, berbicara tanpa ilmu, bahaya. Sehingga perlu hati-hati dalam menyampaikan ilmu di sini. Apakah dosen-dosen di Saudi Arabia mumpuni dalam mengajarkan ilmu umum seperti teknik mesin, kimia, sipil, dan lain-lain? Bagaimana dengan fasilitasnya? Mereka sangat mumpuni sekali karena lulusan juga dari Harvard, lulusan dari Amerika dan yang lainnya. Yang boleh jadi dosen itu harus lulusan S3 dari Amerika atau dari Eropa. Syarat mutlak itu. Ya, harus lulusan S3 dari Amerika atau dari Eropa. Fasilitasnya gimana? Saya gambarkan saja. Kalau di sini di Indonesia alat penelitian untuk meneliti itu cuma misalnya dapat di satu tempat. Ya, misalnya di Batan lah dapatnya. Di sana dapatnya ada 10 lab misalnya satu kampus, maka alat itu bisa didapati di 10 lab. Saking sugihnya itu. Ya, alat yang di Indonesia cuma satu, di sana satu kampus dapat 10 lab itu dapat punya alat itu semuanya. Jadi mikir-mikir kalau di sana itu kalau membuat penelitian. Jadi seakan-akan dia pakai alat penelitian cuma milik dia sendiri. Ya, kalau di sini ngantri, nunggu kalau untuk penelitian 1 tahun lagi baru kamu itu bisa hasil itu keluar. Apa hukum menuntut ilmu umum ke negeri yang mayoritas non muslim? Bisa dengan catatan 1, punya kekuatan dari sisi ilmu diniyah terlebih dahulu. Jadi ilmu agamanya harus ada. Yang kedua, dia harus terbentengi juga dari syahwat. Ya, karena di samping ada rongrongan ilmu, rongrongan syubhat, juga ada rongrongan berupa syahwat. Ini juga harus dia lawan. Kemudian yang ketiga, ilmu itu darurat, cuma dapat di luar negeri saja, tidak di luar negeri yang non muslim, tidak dapat di negeri muslim. Ilmunya darurat. Kalau memang cuma dapat di situ, silakan belajar di sana. Namun bekal 2 hal yang harus dia bentengi diri dengan syubhat, yaitu dengan ilmu, dengan syahwat. Syahwat berarti dia harus tahan hawa nafsu. Apa yang harus dipersiapkan untuk daftar beasiswa ke Saudi Arabia? Cari saja di website-websitenya ada. Ya, saya nggak bisa ngurus lagi. Bagaimana cara kita bertobat bila terjerumus dalam zina? Apakah ada hukum karma dalam dosa ini? Kalau sudah bertobat selesai. Man taba minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari suatu dosa maka dia seperti tidak berbuat dosa itu sama sekali. Berarti caranya gimana? Tobat, nyesal. Kalau pernah berzina menyesal. Kemudian yang kedua, kembali taat. Berarti tinggalkan maksiat tadi. Berarti kalau dia itu dengan pacar atau kekasihnya sendiri, putuskan juga sekarang. Selesaikan hubungan itu sekarang. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi di masa akan datang. Sedangkan kalau mau tambah dengan sholat sunat taubat, hukumnya sunnah. Lebih sempurna. Namun 3 syarat pokok tadi mesti dipenuhi. Saya meyakini bahwa Allah itu di atas. Nah, Allah pula yang berkata bahwa Allah di atas.
Berarti bumi tidak mungkin berbentuk bulat ya Ustadz. Kalau diyakini bumi itu bulat berarti orang-orang yang berada di belahan bumi A itu meyakini di atas. Yang di sisi lain belahannya berarti atasnya itu adalah bawahnya. Gini Mas, pokoknya yakinin saja Allah di atas. Yang di bawah juga nanti bilang Allah juga di atas sana. Di atas seluruh makhluknya. Antum masih menganggap Allah itu kerdil, Allah itu kecil berarti. Kalau menganggap Allah itu besar berarti bumi ini cuma kecil gini saja. Allah di atas itu semuanya. Selesai. Dia anggapannya ini kelereng gini di sini, ya, di sini atas ini, di sini Allah di sini dia di bawah, ya. Allah di atas di mana? Berarti di sini berarti. Nah, itu anggapannya. Ini nganggapnya berarti Allah kecil. Enggak yakini Allahu Akbar berarti. Kalau yakini Allahu Akbar, Allah itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Mau memandang Allah saja tidak bisa. Ketika dunia tidak bisa. Karena Allahu Akbar, nggak bisa dia mau jangkau. Namun karena Allah itu maha besar, Allah jangkau dia. Kalau kita berada di tempat yang tinggi ya, di menara misalnya, lihat yang di bawah kan jangkau. Kita yang di bawah mau melihat yang di atas, kalau ini besar sekali, nggak bisa meliputi semuanya. Nah itu Allah gitu. Ya. Jadi jangan nganggap seperti ini nganggap Allah ini kecil dulu ini seperti ini kalau dia nganggap. Maka banyak belajar tentang asma wa sifat sehingga tidak berpikiran seperti itu. Bagaimana hukum ikut sholat tarawih berjamaah yang di dalamnya ada kebid'ahan yang dilakukan? Kalau seperti penyebutan 4 sahabat Nabi di sela-sela jeda rakaat. Oh, maksudnya ada bacaan-bacaan zikir kepada 4 sahabat berarti apa? Abu Bakar, kemudian kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Saya pernah dengar tapi saya lupa lafaznya ini. Ya. Bagaimana hukum ikut sholat di situ? Kalau memang tidak ada masjid lain ya terpaksa antum sholat di situ. Intinya zikirnya saja tidak diikuti. Diam saja gitu. Kok Mas kamu diam saja? Saya lagi merenung ini. Mau gimana lagi coba? Kamu mau ikut itu zikirnya masalah. Intinya tidak ada zikir tertentu antara jeda. Ya, antara jeda tarawih tidak ada. Yang ada nanti ba'da witir. Kalau mau percaya saya ngomong seperti ini, coba sekali-sekali kalau di bulan Ramadan di setel itu TV, ada lihat TV dari Saudi langsung, gimana prakteknya coba? Ya, prakteknya itu zikirnya itu apa? Nggak ada sih itu. Paling mau zikir gimana? Imamnya setelah salam bangkit lagi, Allahu Akbar. Nggak ada jeda untuk zikir-zikir itu nggak ada. Ya, dia cuma berhenti itu nanti kalau yang sekarang kalau kerjakan 23 rakaat nanti setelah 10 rakaat baru dia berhenti sebentar gitu. Kadang ganti imam. Ya, imamnya 23 rakaat itu diganti jadi 2 imam. 10 ya, kemudian diganti dengan imam yang lain. Jadi satu kali tarawih 2 imam. Jeda ini pun tidak ada bacaan-bacaan zikir. Langsung berdiri lagi. Dan orang-orang sana lebih paham ilmu daripada kita-kita. Mereka lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Indonesia jauh sekali dengan sana. Ya, jarak saya sudah jauh. Dengan Madinah juga jauh. Mereka lebih pas berarti untuk dicontoh. Mereka dekat dengan Nabi SAW, nggak mungkin mereka buat bid'ah. Takut sekali apalagi di situ dekat dengan Nabi, dekat dengan kubur Nabi. Bahaya. Bagaimana hukum mengenakan celana isbal tapi hanya sebatas di dalam rumah? Di dalam rumah baiknya juga tidak isbal. Karena hadisnya umum baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Jika saat sholat dan kentut lalu mengambil wudhu, saat itu kan harus berjalan di depan orang yang sedang sholat. Oh ya, ini kentut ke luar sana, berarti lewati orang-orang yang sedang sholat. Padahal tidak dibolehkan lewat di depan orang yang sholat. Iya, betul kalimat ini tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Namun, kalau sholatnya berjamaah, ini kan masalah sutroh. Maka sutronya yang jadi patokan sutronya imam. Berarti yang jamaah kalau dilewati nggak apa-apa. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada sahabat yang bawa hewan tunggangan, keledai. Ya, ketika dia mau naruh keledainya, ini safnya sudah berdiri nih. Dia bawa keledai ini lewat sana. Baru dia taruh di sana itu. Ini lagi sholat, dia nggak lewati imam, namun lewati apa? Saf, bawa itu, taruh di sana. Taruh kendaraannya sana. Kalau sekarang berarti kendaraannya motor kan, berdiri bawah motor. Kalau ekstrimnya kayak gitu mau kasih contoh. Ya, namun taruh sana itu loh. Baru dia kembali ke sini. Cuma tujuan taruh kendaraan loh ini.
Bukan ini yang hajat mau pergi ke toilet belakang sana, taruh kendaraan di sana itu coba. Ya nggak usah bayangkan itu uangnya parkirnya nggak bisa di sana, nggak tahu lah ceritanya bagaimana. Pokoknya sampai sana itu dia lewati. Dia nggak lewati imam, namun lewati apa? Sob. Berarti imam tidak boleh dilewati, sob masih boleh. Apalagi punya hajat mau ke belakang. Ada bisa lihat hadisnya di Umdatul Ahkam, ada hadis-hadis tentang masalah lewat-lewat seperti itu di pembahasan sholat. Apakah menzolimi orang lain ketika tidak sengaja di jalan raya saat mengendarai motor, membuat pengendara lain kesal, tidak sengaja? Kalau seperti ini bisa minta maaf, lebih bagus minta maaf. Namun kalau kadang yang di tempat umum seperti ini ada yang buat salah juga nggak ngaku itu buat salah. Ada yang tiba-tiba berhentinya dadaan, ada yang tabrak dari belakang, dia merasa benar itu yang di depan. Padahal dia remnya yang dadaan. Dia berhenti tuh di belakang nggak bisa ini, nabrak dia. Dia merasa benar. Nah kadang di sini harus ada yang ngalah. Ngalah gini maksudnya apa? Ya sudahlah, saya ngaku itu salah. Nah namun kalau kita berkendara biasa seperti itu, nggak ada yang mau ngalah seperti ini. Namun kalau anu sudah paham seperti ini ya sudahlah, banyak-banyak ngalah untuk ini. Tidak balas, kemudian ya sudahlah saya yang salah, biar saya perbaiki. Kalau orang seperti ini semuanya, maka masalah-masalah di jalan tentang kendaraan tadi selesai. Saya sudah hijrah, beri saran kepada saya apa yang harus saya lakukan setelah hijrah ini dalam step awal belajar ilmu dasar Islam. Soalnya saya dilarang untuk belajar fikih langsung apabila tidak mempelajari kitab awal asal usul. Beri saran dan penjelasannya Pak Ustadz. Intinya kalau sudah memang ingin serius belajar, maka yang dilakukan yang pertama cari teman-teman yang baik dan majelis ilmu yang baik. Dan yang perlu diperhatikan lagi yang kedua, cari guru yang benar. Guru yang benar itu bagaimana? Yang istiqomah berada memegang Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Ya, jadi pegang prinsip dia. Dia bukan karena membela-bela tradisi, bukan. Ikut prinsip dia. Al-Quran katakan A, dia katakan A. Al-Quran katakan B, dia katakan B. Hadis juga demikian. Pegang prinsip. Berarti cari guru. Kemudian yang ketiga, istiqomah untuk belajar. Mulai belajar dari dasar. Dari bawah terlebih dahulu sampai ilmu-ilmu yang penting lagi. Dasar yang penting di sini adalah pelajari akidah dulu. Lalu ibadah keseharian yang dia perlu. Kalau memang punya kemampuan belajar bahasa Arab, dalami lagi bahasa Arab. Itu akan lebih memudahkan untuk mengkaji ilmu. Bagaimana hukum mengangkat tangan setelah sholat? Kemudian bagaimana cara membayar puasa yang sudah menahun, tahun yang sebelumnya belum dibayar? Kalau mengangkat tangan setelah sholat maksudnya untuk berdoa, asalkan setelah zikir masih boleh. Dalilnya adalah fa'iza farokta fansab wa ila rabbika farghab. Fa'iza farokta, jika selesai dari ibadah maka beralihlah kepada ibadah yang lainnya. Maksudnya salah satu tafsirannya adalah ketika selesai dari sholat berdoalah. Kalau disuruh berdoa, hukum asal berdoa angkat tangan. Yang penting setelah zikir. Setelah kita itu membaca zikir. Kemudian ditanya lagi apa tadi? Kemudian bagaimana cara membayar puasa yang sudah menahun, tahun yang sebelumnya belum dibayar? Kalau ini lihat dua kondisi. Kalau kondisi yang pertama dia mampu untuk bayar, namun nunda-nunda sampai Ramadan berikutnya itu belum lunas, berarti punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama qadha. Misalnya ada 5 hari puasa belum sampai Ramadan berikutnya belum lunas, maka qadha 5 hari ini setelah Ramadan. Kewajiban yang kedua tambahkan dengan fidyah. Fidyah 5 hari berarti beri fidyah 5 bungkus makanan. 1 fidyah 1 bungkus makanan. Kewajibannya 2 semacam itu. Sebatas manakah batas atau kewajiban nafkah seorang suami kepada istri? Karena teman saya di kelas kemarin menikah karena takut maksiat. Terkadang dia bisa memberi nafkah dan terkadang tidak, karena dia sendiri masih dibiayai orang tuanya. Berdosakah teman saya ini karena tidak bisa menafkahi istrinya secara kontinu, dan istri teman saya ini posisinya sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Wah, enak sekali laki-laki ini. Istrinya sudah
punya penghasilan, dia nikah kayak gini. Yang jelas laki-laki wajib nafkahi istri, satu. Dua, istri tidak wajib nafkahi suami. Yang ketiga, sungguh malu kalau istri yang malah berikan uang kepada suaminya. Suami nggak punya harga diri. Suaminya, istri punya penghasilan ya, beri kepada suami. Suami saya miskin, ini nggak ada pekerjaan, belum, masih kuliah. Malu sekali kayak begitu. Sehingga harus bangun prinsip laki-laki yang nafkahi istri, walaupun mungkin dia hanya berikan pas-pasan saja. Yang penting ada nafkah untuk istri. Sehingga kalau mau menikah, prinsip utama adalah tanggung jawab. Bisa mas-mas tanggung jawab? Bisa? Tanggung jawab hidupi putri orang bisa? Kalau belum bisa, nggak usah nikah dulu ya, sampai bisa tanggung jawab ya, gitu, prinsipnya itu saja. Antum mau tanggung jawab ini, bilang sama calon mertua, wah itu ini dimudahkan nantinya. Pak, saya bukan hanya memberikan cinta saja, namun saya siap tanggung jawab. Wah itu dengar itu terenyuh itu. Oh ya baik kalau begitu. Ya. Kalau ini tanggung jawab yang penting, bisa tanggung jawab. Orang tua itu kayak gitu. Kalau tidak tanggung jawab ini yang masalah besar. Tanggung jawab dalam hal nafkah, juga tanggung jawab dalam hal didik perempuan itu dalam masalah agama. Apakah boleh bersiwak sesaat sebelum sholat Jumat? Kalau maksudnya lagi puasa, bersiwaknya kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh setelah zawal. Berarti nanti kalau sudah masuk Jumatan tidak boleh berarti. Namun secara umum kalau bersiwak masih dibolehkan sebelum zawal, yaitu sebelum zuhur, maupun nanti setelah zawal. Ini pendapat yang paling kuat. Karena Nabi SAW itu masih membolehkan bersiwak setiap kali sholat. Dan juga ada hadis yang katakan setiap kali wudhu. Dan ini berlaku berarti setiap kali sholat, asar juga masuk. Hadisnya umum. Maka berlaku di sini siwak masih boleh juga sampai sore hari. Yang baiknya dihindari. Kalau ini yang dimaksudkan puasa, ketika akan puasa tadi memakai odol atau pasta gigi. Ketika sikat gigi itu baiknya dihindari. Apakah berdosa atau merusak pahala jika saat sholat Jumat kita lebih memilih masjid yang membagikan nasi bungkus? Yang penting jaga niat saja mas, jangan kerjanya itu cuma nasi bungkus saja. Tuh ini tulisannya. Alhamdulillah saya rutin puasa sunnah, namun setelah puasa saya kembali terjerumus ke maksiat, terutama masalah hawa nafsu. Lalu bagaimana cara saya untuk meninggalkan maksiat itu? Karena rasanya saya sudah lelah dengan maksiat ini dan selalu gagal menghindarinya. Ini sudah puasa nggak bisa tahan hawa nafsu, berarti puasanya belum benar ini. Kalau puasanya sudah benar berarti bisa menahan hawa nafsu. Karena Nabi SAW sebutkan tentang hadis tentang puasa, yada usyahwatahu, ya, dia meninggalkan syahwatnya min ajli karenaku. Berarti orang yang puasa serius tinggalkan syahwat berarti untuk ini dia tidak tahan ketika dia itu puasa. Kalau dia tahan dengan benar, maka setelah puasa syahwatnya juga akan semakin tertekan situ, atau jalannya setan untuk mendorong dia berbuat maksiat semakin menyempit. Jadi perbaiki ini dulu, ya, pasti nanti akan mendapatkan manfaat kalau puasanya benar. Jika kita tidak sanggup menerima uang riba setelah kita tahu hukumnya, kepada siapa atau dikemanakan uang riba tersebut? Bolehkah diinfakkan ke masjid? Yang jelas uang riba tidak boleh disalurkan ke masjid. Orang-orang jahiliyah dulu, yaitu orang-orang Quraisy dahulu, ketika bangun Ka'bah sudah paham ini. Ka'bah dahulu hancur, mereka ketika itu bangun ulang, mereka punya prinsip, pokoknya bangun Ka'bah ini dengan harta halal. Tidak boleh dari prostitusi, tidak boleh dari menzolimi orang, tidak boleh dari harta riba. Makanya Ka'bah ketika itu karena hartanya pas-pasan, tidak dibangun utuh secara sempurna, harusnya bentuknya itu kotak, di sebelahnya itu ada hijr atau orang-orang biasa sebut dengan hijr Ismail, bentuknya D. Harusnya kotak ini full, yang bentuknya D juga full juga harus ke atas. Namun itu dibiarkan. Tanda bahwasanya memang biayanya ketika itu kurang. Namun sejak dulu ketika pembangunan sampai sekarang tidak diteruskan. Nah, bagian yang itu namanya hijr Ismail. Namun itu bagian dari Ka'bah. Maka kalau orang berada dalam hijr Ismail tadi berarti berada dalam Ka'bah. Kalau sholat di hijr berarti sholatnya di dalam Ka'bah. Dan ingat kalau sholat wajib harus menghadap Ka'bah kan? Berarti kalau sholat dalam hijr tidak boleh.
untuk sholat wajib. Karena sholat wajib harus menghadap Ka'bah, berarti harus di luar hijr tadi. Yang dibolehkan situ cuma sholat sunnah saja. Ya, itu maksudnya. Lihat pelajaran pentingnya, orang jahiliyah saja sudah tahu tentang harta riba tidak boleh dipakai untuk bangun masjid. Berarti kesimpulannya dipakai untuk di luar pembangunan masjid. Terkadang setelah selesai buang air kencing masih bisa keluar lagi dengan jumlah yang sedikit. Bukan madhi maupun air kencing, tapi memang kencing. Hanya 1 atau 2 tetes saja. Apabila hal ini sedang terjadi bisa selama 15-30 menit. Apakah saya boleh memegang mushaf dengan berwudu tetapi pakaian dalam masih kotor dengan air tersebut? Saran saya coba periksakan ini kayaknya penyakit. Ya, kalau itu memang sulit diatasi, dia sholat seperti keadaan wanita istihadah. Artinya, ketika sholat disyaratkan cuma berwudu saja. Kalau kencingnya itu penyakit keluar di tengah-tengah sholat, dia biarkan, lanjut terus. Dengan catatan itu penyakit, maka dibuktikan dulu itu penyakit ataukah bukan. Tanyakan pada yang pakar. Apakah merutinkan diri membaca Al-Quran setelah sholat fardu adalah bid'ah? Tidak. Ya, karena bacanya bebas. Yang penting jangan punya keyakinan afdolnya bacanya setelah sholat fardu. Selain itu tidak afdol. Nah itu yang masalah. Jadi masalah keyakinan saja. Saya lagi menempuh pendidikan doktor di UGM. Saya ingin sekali lebih fokus mempelajari agama dan intens hadir di majelis ilmu. Tetapi saya juga punya kewajiban untuk segera menyelesaikan proposal penelitian. Bagaimana cara saya bisa membagi waktu antara menimba ilmu agama dan menyelesaikan ilmu dunia saja? Manajemen waktu pernah saya jelaskan ketika hari hari Sabtu ketika acara tentang masalah mahasantri yang dibedah. Kuncinya satu, tinggalkan hal yang tidak manfaat saja. Kalau hal tidak manfaat bisa ditinggalkan, maka dia bisa manage cuma fokus pada yang manfaat saja. Maka untuk belajar agamanya dengan belajar S3-nya tadi bisa insya Allah. Tadi perbandingan Ar-Rahman yaitu perbandingan antara orang kafir dengan orang beriman saja. Kalau perbandingan orang beriman dengan orang yang Islam yang tidak pernah sholat bagaimana? Berarti orang yang tidak sholat nanti masuk dalam orang-orang yang kafir berarti. Maka orang yang sholat kok dapat nikmat? Berarti nikmat yang dia peroleh itu karena sifat Allah Ar-Rahman yang memberikan rahmat yang luas umum bagi orang yang beriman maupun yang tidak. Termasuk memberikan nikmat atau rahmat bagi orang yang sholat maupun tidak. Berarti nikmat yang dia dapat itu masih rahmat yang sifatnya umum, bukan khusus. Apakah waktu subuh sekarang belum termasuk waktu sebenarnya? Saya sampai saat ini masih meyakini waktu subuh sekarang yang ditetapkan oleh Kemenak masih jadi waktu yang boleh jadi standar atau patokan. Tolong tidak membuat macam-macam isu karena nanti akan menjatuhkan Kemenak yang ada. Bicara sama mereka langsung dialog. Daripada kita menyebar sesuatu yang tidak punya dasar di sini. Ya, mendingan pakai rujukan mereka punya standar dalam hal ini. Dan ingat tadi hadis juga menunjukkan Rasulullah SAW itu selesai sholat subuh masih dalam keadaan gelap, masih dalam keadaan golas yaitu gelap. Ya, menunjukkan bahwasanya sholat subuh boleh dikerjakan awal-awal. Jadi jangan punya keyakinan harus sholat subuh itu langsung terang ketika itu. Ada terlihat terang datang terang lagi, tidak. Karena ada yang punya alasan seperti ini. Fakultas yang saya ikuti umum, namun ada mata kuliah agama tiap semester. Bagaimana sikap saya jika disuruh presentasi tentang suatu tema ilmu agama, namun saya masih minim ilmu agama? Makanya pelajari dulu untuk presentasi tadi, dalami materinya yang ada, yakini sesuai dengan apa yang dipresentasikan, maka dia tidak akan berbicara tanpa ilmu nanti di depan. Bagaimana berdakwah kepada petinggi pengurus masjid yang sering melakukan ajaran yang tidak ada tuntunan oleh Nabi SAW dan yang beliau lakukan berdasarkan ilmu seorang dai? Perlu nanti nasihati dengan cara yang baik, karena kalau dia sudah memakai kiainya atau ulamanya, kita akan sulit berdebat kalau kita kurang ilmu. Mendingan kita suruh dia bandingkan pendapat mana yang lebih sesuai dengan dalil, tidak asal berpendapat saja. Mudah-mudahan orang yang diajak atau dinasihati tadi itu bisa menerima mana yang lebih benar. Bagaimana jika junub tapi dalam keadaan demam? Waktu bangun tidur dia ingin mandi junub, tapi air sangat dingin sedangkan azan subuh sudah berkumandang. Apa yang sebaiknya dilakukan? Tetap mandi junub atau ada alternatif semisal tayamum? Kalau berat gunakan air. Pakai airnya di sini ada air dingin. Kalau masih ada sempat untuk dipanaskan dan kemampuannya pakai air panas bisa, air hangat bisa, maka pakai seperti itu. Namun kalau tidak dan waktunya sempit,
maka dia ganti dengan tayamum. Bagaimana hukumnya membaca doa yang kita khususkan dalam suatu kegiatan, dan apakah doa belajar yang berbunyi Rabbi doa mau belajar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ada riwayatnya, itu bukan doa mau belajar, cuma pengantar saja kalau mau masuk TPA. Kalau saya mau bilang kayak begitu. Jadi bukan doa mau belajar. Kalau doa mau belajar, Rabbi zidni ilma, itu pas. Kalau raditu billahi rabba, dari sisi maknanya pun itu bukan doa minta ilmu. Itu makanya saya katakan tadi, itu doa biasanya muqaddimah mau masuk TPA, biar anak-anak ada kerjaan. Gitu aja. Ya, sudah paham saya kayak gini. Jadi ada guru-guru TPA bilang ini doa mau belajar. Wah, saya mikir-mikir ini doanya belajar itu di mana? Doa mau belajar tadi bisa dengan Rabbi zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sudah. Atau mungkin karena mungkin ini zikir petang ini, jadi sekaligus baca zikir petang, mungkin masuk guru-guru TPA seperti itu. Namun bukan doa untuk memulai belajar. Ya, gitu. Ustadz, bagaimana tips jatuh cinta? Wes. Apa yang saya lakukan? Tapi saya belum siap nikah, padahal yang perempuan sudah siap, ditahan saja. Banyak-banyak puasa sunnah. Aduh gimana ya, gimana dia gak mau ini kok. Tips jatuh cinta, tahan-tahan saja. Bagaimana jika junub tapi dalam keadaan maaf tadi sudah maaf. Saya seorang polisi. Dulu saat saya daftar untuk masuk polisi, saya menggunakan uang untuk dapat diterima alias menyogok. Apakah yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya sebagai polisi? Ini agak dilema tentang hal ini ya. Coba kalau bisa tempuh suatu jalur, situ laporkan bahwasanya dulu itu bermasalah dan minta tes ulang. Kalau bisa seperti itu. Kalau ada kemungkinan seperti itu, mudah-mudahan itu jadi jalan untuk yang dulu dimaafkan. Saya senang futsal. Suatu ketika teman saya menendang bola saat sangat kencang sekali, lalu mengenai dada saya sampai hampir meninggal. Jika saya mati saat itu, apakah matinya husnul khotimah? Waduh. Memang ada hadis yang katakan di antara tanda syahid itu karena benturan keras. Berarti benturan keras nggak itu? Tapi ini cuma main bola ya ini. Nggak mau saya jawab lah. Cuma ada hadis kayak tadi. Di antara tanda syahid kena benturan keras. Di antaranya itu orang yang kecelakaan. Masuk nggak di sini? Namun kalau ini nggak tahu nih, ini bisa masuk nggak? Karena ya dia main ya memang ada resiko seperti itu, dan itu karena sebab dia. Kalau kecelakaan kan dia nggak cari sebab seperti itu. Tapi kalau ini kan ya dia mau main ya risikonya kayak gitu, kena dada ya sudah. Kalau mati husnul khotimah, wallahu a'lam. Saya suka menonton anime seperti One Piece karena mengajarkan semangat dan istiqomah. Dan juga menjadi wajah selalu. Apakah boleh Ustaz? Sebab saya menonton di waktu saya saja. Yang jelas saya nggak pernah tahu ini cerita apa ini. Sampai dapat pelajaran semangat dan istiqomah gitu. Iya. Luar biasa. Kayak nggak ada cerita lain saja ya. Ya, anak-anak zaman now. Nah, ini sisa 2 atau 3 ya, maaf. Ustaz, Ana mau tanya gimana hukumnya mendapatkan uang gaji dengan bekerja di perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga perpajakan. Misalnya saya bekerja di perusahaan konsultan. Perusahaan tersebut menangani klien dari lembaga pajak. Iya, secara spesifik perusahaan kami bekerja untuk mengevaluasi kinerja lembaga tersebut atau perpajakan melalui riset kepada pelanggannya. Bagaimana hukum bekerja pada perusahaan konsultan tersebut serta hukum gaji yang diterima, apakah halal atau haram? Berarti dia menangani pajak secara langsung nggak ini? Yang bermasalah karena pajak ini narik harta secara zolim. Ya, secara zolim di sini. Berarti kalau dia itu perusahaan ini dukung untuk narik harta secara zolim, berarti kena juga. Karena dukung dalam dosa.
Bagaimana hukum memajang foto di dalam kamar atau rumah? Apakah malaikat tidak mau datang? Misal foto orang tua sebagai penyemangat belajar. Tentang masalah ini saya masih punya dua pendapat. Ada dua pendapat tentang hal ini. Saya tahu tentang foto memajangnya. Ada yang masih menganggap foto ini untuk yang jadi lukisan tangan. Sedangkan kalau foto yang itu dari hasil kamera, maka masih boleh dipajang. Namun saran saya baiknya dua-duanya tidak dipajang. Namun kalau misalnya dipajang di Facebook itu tidak disebut memajang. Yang dimaksudkan memajang adalah dalam rumah. Ada gambar-gambar yang di pinggir jalan dipajang juga dengan ada fotonya di situ, tidak termasuk. Karena yang dimasukkan dilarang di sini adalah ketika dipajang dalam rumah malaikat sulit masuk. Berarti kalau di luar bukan. Ya, karena spesifik seperti itu. Jadi baik yang dengan lukisan tangan maupun dengan foto dari kamera, dua-duanya itu baiknya dihindari untuk dipajang di dalam rumah. Ya, kalau bisa taruh di album saja untuk ya tadi katakan penyemangat, mudah-mudahan masih dibolehkan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita akan bahas lagi dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Dan insyaallah ketemu lagi ada hari Selasa saya di Al-Ikhlas Karangbendo dan terakhir di sini di Masjid Pogung Dalangan, insyaallah pekan depan terakhir sebelum Ramadan. Demikian kita cukupkan dan mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan, kesehatan dan panjang umur dan kita diberikan senantiasa ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.